Hai, perkenalkan, saya Dwi Putri Natasha Sinulinga dari kelas 11 IPS 2. Sebelum lebih jauh, ada baiknya jika kamu memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan kolonialisme dan imperialisme. Hal apa saja yang melatari keduanya terjadi di Indonesia. Pengertian dari kolonialisme memiliki arti upaya sebuah negara untuk mengembangkan kekuasaannya di luar wilayah kekuasaan negara tersebut. Kolonialisme memiliki tujuan mencapai dominasi kekuatan dalam bidang ekonomi, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan politik. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan, atau sekadar kekuasaan. Imperialisme memiliki tujuan memperluas akses politik dan ekonomi. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme sudah dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 di seluruh dunia, sampai akhirnya masuk ke Nusantara atau Indonesia. Pada saat itu, latar belakang bangsa Eropa masuk ke wilayah Nusantara disebabkan oleh beberapa hal, seperti jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah ke kawasan Turki Utsmani pada tahun 1453, merosotnya ekonomi dan perdagangan bangsa Eropa, serta terjadinya revolusi industri. Dalam upaya tersebut, bangsa Eropa mulai menyebar ke seluruh dunia, sampai akhirnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia pun terjadi. Di sisi lain, kejatuhan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 menyebabkan akses bangsa Eropa dalam mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup dan membuat harga rempah-rempah di Eropa meningkat tajam. Bangsa Eropa kemudian terdorong untuk mencari dan menemukan wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah ke dunia baru yang ada di timur Eropa. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ada 4 aspek utama yang terjadi di Indonesia setelah merespon sistem kolonialisme dan imperialisme, antara lain ekonomi dan politik, sosial dan budaya, seni dan sastra, serta pendidikan. Namun yang akan kita bahas adalah respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang ekonomi. Yang pertama, perlawanan terhadap Portugis. Satu, perlawanan Kesultanan Ternate. Tokohnya yaitu Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah. Waktunya di tahun 1550 sampai dengan 1575. Peristiwanya yaitu kebijakan monopoli perdagangan bangsa Portugis membuat Sultan Hairun memimpin perlawanan rakyat Ternate terhadap mereka di tahun 1550. Sayangnya, Sultan Hairun berhasil ditangkap dan dihukum mati oleh bangsa Portugis pada tahun 1570. Meski demikian, perlawanan Kesultanan Ternate tidak berhenti di situ. Endingnya yaitu perjuangan Sultan Hairun kemudian dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah. Di bawah kepemimpinan Sultan Ba'abullah, inilah Kesultanan Ternate berhasil mengusir bangsa Portugis dari Maluku pada tahun 1575. Yang kedua, perlawanan Kesultanan Demak. Tokohnya yaitu Sultan Trenggono dan Fathahillah. Waktunya di tahun 1513 sampai dengan 1527. Peristiwanya yaitu Kesultanan Demak yang khawatir bangsa Portugis juga akan mengekspansi Pulau Jawa dan merasa perlu menunjukkan solidaritas mereka terhadap Kesultanan Malaka dan para saudagar Muslim yang ada di Malaka. Akhirnya memutuskan untuk menyerang bangsa Portugis. Di bawah pimpinan Sultan Trenggono, Kesultanan Demak menyerang Sunda Kelapa pada tahun 1526 dan berhasil menguasai wilayah tersebut. Endingnya, pada tahun 1572, bangsa Portugis yang saat itu tidak menyadari kalau Sunda Kelapa sudah dikuasai oleh Kesultanan Demak, datang untuk membangun benteng di sana. Akibatnya, bangsa Portugis pun berhasil diusir oleh Kesultanan Demak yang di bawah kepemimpinan Fathahillah. Fathahillah kemudian mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang gemilang. Yang ketiga, perlawanan Kesultanan Aceh.
Tokohnya yaitu Sultan Ali Muqayyad Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, dan Sultan Iskandar Muda. Waktunya di tahun 1514 sampai 1641. Peristiwanya, perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis dimulai pada tahun 1514 sampai dengan 1540 di bawah kepemimpinan Sultan Ali Muqayyad Shah. Pada masa itu, Kesultanan Aceh berhasil mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh. Perlawanan Kesultanan Aceh terhadap bangsa Portugis kemudian dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar pada tahun 1538 sampai 1571 dengan bantuan Turki. Sultan Alauddin Riayat Shah yang menjadi penggantinya juga menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1573 dan 1575. Sultan Iskandar Muda pun pernah menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1615 dan 1629. Endingnya yaitu sekalipun Sultan Iskandar Muda tidak berhasil mengusir bangsa Portugis dari Malaka, perlawanan rakyat Aceh terus berlanjut sampai Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641. Dan yang kedua, perlawanan terhadap VOC. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Mataram. Tokohnya yaitu Sultan Agung. Waktunya di tahun 1628 sampai 1629. Peristiwanya yaitu awalnya hubungan Kesultanan Mataram dengan VOC berjalan dengan baik, sampai-sampai Kesultanan Mataram mengizinkan VOC mendirikan benteng sebagai kantor perwakilan dagang di wilayah Jepara. Namun, lama-kelamaan Sultan Agung menyadari kalau keberadaan VOC membahayakan pemerintahannya. Sultan Agung pun menyerang VOC pada tahun 1628. Tapi serangan pertama ini gagal dan mengakibatkan sekitar 1000 prajurit Mataram gugur. Endingnya yaitu serangan kedua yang dilakukan pada bulan Agustus sampai Oktober tahun 1629 pun mengalami kegagalan karena Kesultanan Mataram kalah persenjataan, kekurangan persediaan makanan, karena lumbung-lumbung persediaan makanan yang ada di Tegal, Cirebon, dan Karawang dimusnahkan oleh VOC, jarak yang terlalu jauh, dan wabah penyakit yang menyerang pasukan Mataram. Yang kedua yaitu perlawanan Kesultanan Goa. Tokohnya Sultan Hasanuddin. Waktunya di tahun 1660 hingga 1670. Peristiwanya, perlawanan Kesultanan Goa dimulai dengan peluncutan dan perampasan armada VOC di Maluku di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin. Perang Makassar pun pecah karena peluncutan dan perampasan armada tersebut. Perang Makassar berlangsung selama 3 tahun, dari tahun 1666 sampai 1669. Dalam Perang Makassar, VOC bersekutu dengan Arung Palaka, Raja Bone, yang saat itu berseteru dengan Kerajaan Goa. Endingnya, pada tanggal 24 Juni 1669, benteng utama dan benteng Kerajaan Goa jatuh ke tangan Belanda. Benteng Somba Oku takluk secara terhormat setelah Kerajaan Goa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan dengan sangat gigih. Yang ketiga, perlawanan Kesultanan Banten. Tokohnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Waktunya di tahun 1665. Peristiwanya yaitu perlawanan Kesultanan Banten dimulai karena persaingan dagang dengan VOC dan gangguan VOC terhadap politik Kerajaan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa pada akhirnya melawan VOC dengan bekerja sama dengan pedagang-pedagang asing lainnya. Seperti pedagang Inggris, Sultan Ageng kemudian menyerang kapal-kapal VOC yang ada di perairan Banten serta wilayah-wilayah yang perbatasan dengan Batavia, seperti peperangan di daerah Angke dan Tangerang pada tahun 1658 sampai 1659. Endingnya yaitu VOC dinyatakan berhasil menaklukkan Banten serta memonopoli perdagangan di kawasan pesisir Jawa.
Kemudian perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama, perlawanan rakyat Maluku. Tokohnya yaitu Patimura dilantik menjadi kapten dan memilih beberapa orang pembantunya yang berjiwa ksatria. Di antaranya Anthony Repok, Philips Latimahina, Lucas Selano, Arong Lisapavi, Malsyar Kasaulia, dan Sarasa Sanaki, Marta Christina Tiahahu, dan Paulus Tiahahu. Waktunya di tahun 1811 sampai dengan 1818. Peristiwanya, perlawanan rakyat Maluku dilakukan karena tidak mau orang Belanda kembali ke wilayah mereka. Saat Thomas Stamford Raffles berkuasa di Hindia Belanda, beberapa aturan VOC seperti praktik monopoli dagang dan kerja rodi tidak diterapkan. Endingnya pada tahun 1817 Desember, Patimura dihukum gantung di Ambon bersama Anthony Repok, Philip Latumahina, dan Said Parintah. Peristiwa ini menandai berakhirnya perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Yang kedua, perlawanan rakyat Palembang. Tokohnya yaitu Sultan Baharuddin. Waktunya di tahun 1811 sampai dengan 1821. Peristiwanya, perlawanan rakyat Palembang yang dipimpin oleh Sultan Baharuddin terjadi karena Belanda berusaha menguasai Palembang yang memiliki letak strategis dan kaya akan barang, atau Kepulauan Bangka Belitung. Sultan Baharuddin kemudian memimpin penyerangan ke benteng-benteng pertahanan Belanda saat pergantian kekuasaan dari Belanda ke Inggris terjadi pada tahun 1811 karena perjanjian Tuntang. Inggris memusatkan sebagian besar perhatiannya ke Pulau Jawa. Sultan Baharuddin pun memanfaatkan kondisi ini dengan menyerang garnisun Belanda di Palembang. Sultan Baharuddin juga menentang keberadaan Inggris di wilayah kekuasaannya. Yang ketiga, perlawanan rakyat Sumatera Utara. Tokohnya yaitu Sisingamangaraja ke-12. Waktunya di tahun 1878 sampai dengan 1907. Peristiwanya yaitu perlawanan rakyat Tapanuli di bawah kepemimpinan Raja Sisingamangaraja 12 terjadi karena Belanda ingin menjajah Tapanuli dengan membentuk Pax Neerlandica atau ambisi Belanda menguasai seluruh Nusantara. Keinginan Belanda inilah yang menyebabkan terjadinya Perang Tapanuli pada tahun 1870 hingga 1907. Endingnya, pada tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja ke-12 gugur bersama dengan putrinya, Lopian, dan dua orang putranya, Sutanagari dan Patuan Anggi. Gugurnya Sisingamangaraja ke-12 menandai berakhirnya Perang Batak. Kemudian, di akhir presentasi saya yaitu refleksi diri. Seandainya bangsa Eropa tidak pernah datang, Nusantara mungkin akan menjadi wilayah pusat perdagangan rempah dunia. Mengingat segala keberuntungan yang dimiliki Nusantara karena letak geografisnya. Dan andaikan saya berada di saat bangsa Eropa datang ke Indonesia, saya mungkin akan menjual rempah-rempah dengan harga yang mahal, dikarenakan pada saat zaman dahulu pula kita sudah bisa membedakan bahwa orang mana yang kaya dan mana orang yang miskin dari pakaiannya. And thank you for listening. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan penyampaian yang saya ucapkan. Sekali lagi, terima kasih semuanya.